Alhamdulillah baik. Nah, tentunya Ibu berterima kasih banget nih karena dari kalian bertiga udah bersedia mengikuti konferensi kelompok kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini kita bisa berlancar dan selesai pada waktunya. Nah, mungkin ada salah satu yang bisa langsung doa. Baik, kalau saya boleh. Oke, sebelum memulai konseling hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya dari kalian bertiga ini udah ada yang kenal Ibu atau dari kalian bertiga udah saling mengenal deh? Belum, kebetulan belum. Oke, dulu dari Ibu ya. Iya. Jadi nama Ibu itu Francisca Kabungo. Nah, teman-teman bisa panggil Ibu itu Francisca. Mungkin siapa? Ya, nama saya Dinala Anti Putri, bisa dipanggil Dina ya teman-teman. Oke, saya sering dipanggil Baper Alif, tapi nama saya yang masih itu Bagus Samadi, kayak gitu lah. Oh ya teman-teman, namaku Widiani sih, panggil aja Widi ya. Oke. Nah, dari teman-teman bertiga ini udah pernah mengikuti konseling kamu? Kebetulan belum pernah. Nggak pernah dengar? Enggak. Oke, jadi teman-teman, konseling hari ini itu salah satu program dari bimbingan konseling yang kita kenal selama ini. Nah, ini tuh sama kayak konseling biasanya, tapi ini bedanya kita itu gak hanya satu orang gitu loh, kita bisa mengkonseling itu bersama-sama, kita dapat pengetahuan atau bisa saran dari teman-teman lain. Mungkin kalau dari teman-teman kita bisa lebih paham dan sebagainya. Nah, tujuannya itu supaya masalah yang kita punya saat ini dengan bantuan kita saya tuh dapat ini dari teman-teman, dapat dari Ibu juga, terus kita bisa saling membantu menyelesaikan masalah kita masing-masing. Nah, kemudian nih, teman-teman kan udah tahu tujuan kita, konseling kita nanti. Nah, kira-kira gimana nih? Masih bersedia untuk melanjutkan? Mbak Bidi? Iya Ibu. Mas Raka? Ya, saya bersedia, Bu. Adina? Saya bersedia, Bu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk ke tahap intinya nih, yang pertama itu kita harus menentukan tipe kelompok kita dulu nih. Nah, tipe kelompok itu ada dua. Yang pertama yang terbuka dan tertutup. Kalau misalkan terbuka itu, kita itu konseling kelompoknya itu ke depannya bila ada teman-teman kita yang atau yang kalian kenal atau yang Ibu tahu mempunyai bukan masalah yang sama sih, tapi dia punya masalah tapi juga untuk konseling kelompok kita bisa nerima dia. Tapi itu tuh kekurangannya itu kalau kita menambah anggota baru tentunya kan dia kan nggak mengikuti dari awal nih, tentunya kan nggak sama dengan apa yang kita pelajari selama ini. Artinya ya tergantung ke depannya nanti. Nah, kalau yang tertutup kita itu tetap stay bertiga sampai konseling kelompok kita selesai, misalkan tujuan kita itu bisa sampai. Tetapi tentunya kalau misalkan berkurang ya udah nggak apa-apa. Menurut kalian, silakan yang mana? Saya lebih ke tutup aja Bu, karena dari awal hingga akhir kita mengikutinya dengan Kalau saya sendiri sih lebih tertutup karena udah peribahasa itu udah nyaman menurut saya. Sama Bu, saya tertutup. Oke. Nah, berikutnya nih, tentu kan kita kan pertemuannya tuh nggak sekali aja. Dan itu kan nggak mungkin kita durasinya itu lama banget, itu nggak mungkin. Pasti kan semuanya punya kegiatan lain, Ibu juga punya kegiatan lain. Nah, kita harus tentukan nih, kira-kira durasi pertemuan kita satu kali itu maunya berapa? Dari teman-teman ada pendapat? Kalau saya boleh 30 menit aja. 30 menit cukup? Ya 30 menit saja Bu. Oke. Nah, untuk frekuensi pertemuan nih, misalkan kalian maunya itu dalam satu minggu itu mau satu kali, dua kali, atau 2 minggu sekali, itu terserah kalian karena kan kita punya aktivitas lain juga kan. Nah, ada pendapat? 2 kali sehari aja. 2 kali sehari? Wow, sehari. Menurut saya 1 minggu 2 kali aja. Iya. Gimana Mas, setuju nggak? Ya, setuju sama Pak. Oke. Nah, untuk tempatnya nih, kalian setujunya itu indoor, outdoor, atau gimana? Kira-kira yang enak itu gimana? Di sini saja Bu, ini sudah nyaman. Lain? Iya Bu, di sini aja. Ya, sama dulu. Oke. Nah, pastinya nih ya, konseling kelompok kita ini gak bisa kita langsung konseling kelompok gak ada aturan sama sekali, itu gak boleh. Karena
di sini kita tuh semuanya harus diikuti peraturan. Yang pertama itu peraturan yang benar-benar harus kita waktu itu yang pertama tentang kerahasiaan ini. Dari teman-teman bertiga, tentunya kan saat kalian kan kalian menceritakan masalah kalian kan. Jadi itu pastinya nggak semua orang mau rahasia dia itu, masalah dia itu diketahui oleh orang lain. Jadi dari tiap-tiap kalian harus menjaga kerahasiaan ini. Apalagi jangan sampai bocor di luar kepada orang yang nggak berkepentingan gitu loh. Apalagi kalau orangnya ember dan segala macam kan kasihan kan teman-teman kalian, jadi kan nggak ada kepercayaan satu sama lain. Jadi tujuannya itu rahasia ini supaya kerahasiaan ini tuh supaya kalian bisa saling percaya. Gimana? Berjanji supaya menjaga kerahasiaannya? Saya berjanji, Bu. Oke, mantap. Nah, tentunya karena kita kan kalian udah sepakat ya. 1 minggu 2 kali ya? 1 minggu 2 kali ya? Nah, tentunya kan kalian harus ikut nih. Jadi harus ada aturan gitu loh. Siapa yang nggak bisa hadir, kira-kira dikasih hukuman kah atau bagaimana? Kenapa enggak? Kalau saya sendiri sih nggak perlu Bu. Mungkin karena dari teman-teman yang lainnya itu mungkin ada aktivitas yang udah telah gitu ya, nggak perlu sih Bu. Hukuman-hukuman gitu. Oh, oke. Yang penting dari tiap anggota itu misalkan nggak datang itu alasannya jelas ya. 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 Cuma alasan ini tapi nggak jelas kan kita juga kan karena ini bukan tentang diri kita aja. Semuanya apapun yang terjadi di kelompok kita itu pasti berdampak ke semua orang. Iya. Oke. Kemudian, nah ada aturan nih kita menjaga sikap. Sikap itu adalah karena nggak mungkin kan dari kalian bertiga itu satu kali bicara kan nggak mungkin. Tentunya harus bergantian loh, bergantian. Nah, kira-kira menurut kalian ketika kita mau bicara aturannya itu kayak gimana? Gimana kalau angkat tangan gitu terus bicara? Oh, oke, setuju? Ya, setuju. Ya, setuju. Oke, misalnya kita tuh masuk ke tahap konseling ya. Ya. Jadi di sini itu dari teman-teman kan pasti datang itu kan punya masalah. Dan punya masalah itu pasti pengen itu masalahnya kita bisa selesai gitu loh dengan bantuan teman-teman juga, dengan bantuan saya juga. Nah, mulainya itu kita pertama-tama itu dari tiap teman-teman ceritakan nih masalahnya itu kayak gimana, kira-kira keluhan kamu selama ini kayak gimana. Mungkin dari pertamanya, bagaimana? Gini Bu, saya tuh kalau waktu presentasi atau waktu mengisikan pendapat itu tuh kayak apa ya, ingatannya tuh langsung lupa gitu loh Bu. Mungkin saya melihat kalau teman-teman saya tuh lebih pintar gitu loh, jadi saya tuh memiliki persepsi seperti bisa pak aku kayak gini, bisa kayak nggak mungkin deh kayak gitu, jadi kadang suka kesel gitu loh Bu, harus gimana gitu. Iya juga ya, emang kadang banyak orang juga berpikir seperti itu, orang seperti itu. Mungkin dari Mbak Dina atau Mbak Baper pernah nggak merasa kayak gini? Kira-kira bisa nggak ya kalian bisa? Saya juga mengalami hal yang sama, Bu, tapi saya lebih kesulitan dalam melakukan hal yang ingin saya lakukan. Jadi yang pertama saya tuh ingin mengerjakan tugas cepat, ingin seperti teman-teman mengikuti public speaking, terus ingin mengemukakan pendapat saya. Tetapi itu semua itu kayak benar-benar saya merasa kalau saya tuh tidak bisa melakukannya itu, Bu. Jadi saya benar-benar kesulitan melakukannya. Oh, berarti kayak ada keinginan buat ikut apa gitu tapi takut ya? Oh iya emang, ya benar sih, semua orang juga pasti merasakan seperti itu ya. Walaupun saya sendiri kok. Nggak boleh saya. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya saya itu pendapat masalah itu kendala dalam berinteraksi Bu. Saya itu takut saya berinteraksi dengan teman itu saya hanya takut mereka itu nggak paham apa yang saya katakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Dari masalah harian. Dan tentunya dalam keadaan coaching kelompok ini, sebenarnya kita tujuannya itu supaya masalah-masalah dari teman-teman itu bisa selesai, bisa kita renungan bersama, bisa dibahas satu sama lain. Nah, terus itu tetapi dalam coaching kelompok ini itu nggak bisa satu masalah dari kalian itu bisa dibahas bareng-bareng gitu loh, tapi kita mulai dari masalah yang pertama dulu supaya dari masalah yang pertama ini yang lain juga bisa belajar untuk bisa apa ya, mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, kita itu harus menentukan dulu masalah siapa nih yang mau dibahas duluan sama kita. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin mikir kalau Bu saya dulu, soalnya saya mau ini, saya mau itu gitu loh. Ada? Mungkin dari Mbak Dina aja Bu, soalnya saya Bener Mbak Dini, gimana Mbak Dina? Iya, kalau menurut saya juga masalah saya, soalnya saya juga ingin mengikuti public speaking seperti yang
2 minggu lagi ya Bu itu dilaksanakan. Jadi mungkin dengan adanya konseling kelompok ini saya bisa mengikuti public speaking itu Bu. Oh iya benar, karena bisa dibilang udah mendesak ya, udah darurat ya. Nah, kira-kira dari teman-teman setuju nggak kalau misalkan bahasa Saya setuju ya. Iya, saya Setuju, juga Mas. setuju kok. nanti udah opposite ya. Nah kita kan udah selesai nih konselingnya, maksudnya tema konseling kita itu bagaimana ke depannya nanti. Nah kira-kira teman-teman maunya kita hari ini tuh sampai di sini aja atau kita langsung ke konselingnya, benar-benar konselingnya, atau kita lanjutkan di pertemuan yang lain atau gimana? Di pertemuan yang lain aja Bu. Ya supaya lebih fokus ya, hari ini kita cukup perkenalan-perkenalan aja kali ya. Iya, iya. Oke, nah teman-teman terima kasih udah kegiatan yang lain. Nah, Iya Bu. jadi hari ini kita berhenti di sini dan tentunya kita akhiri dengan doa juga. Ada yang mau doa? Ayo Mbak Wini silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa 2 hari, 3 hari ke depan lagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi Pagi, Bu. Bu. Aduh, kelihatan ceria ya. Apalagi sekarang cuacanya lagi enak nih. Gimana nih? Beberapa hari ini kan kita nggak ketemu. Kira-kira Ya. gimana nih kabar dari teman-teman sekarang? Alhamdulillah, Baik baik. Bu. Oke. Nah, hari ini kan kita mulai konseling kelompok lagi nih. Tapi alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa juga. Silakan ada yang berdoa. Saya Bu. Oke, bisa. Sebelum kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah masih ingat kan kemarin kan kita udah masa-masa dari teman-teman tuh udah menceritakan masalahnya nih. Nah dan kita juga udah sepakat bahwa di pertemuan kali ini kita fokus dengan masalahnya Bina nih. Bina masih ingat kan? Ya Bu. Nah pertama-tama itu kita harus gimana ya? Kita cari tahu dulu kira-kira masalahnya Bina itu seperti apa. Mungkin Bina bisa menceritakan situasi dari masalahnya itu gimana? Jadi gini Bu, saya ini kan merasa bahwa saya tidak bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan Bu. Seperti saya ingin mengerjakan tugas yang cepat, terus saya juga ingin mengikuti public speaking, mengemukakan pendapat. Tapi saya tuh selalu merasa takut gitu Bu, takut buat ngelakuin itu semua. Kira-kira apa sih yang bisa membuat kamu ke situ tuh, kayak ada kejadian atau bagaimana gitu yang membuat kamu itu seperti sekarang? Iya Bu, jadi dulu itu waktu SMP saya tuh pernah mengikuti suatu event buat public speaking. Tetapi saya itu gagal Bu, dan saya membuat orang tua saya kecewa hingga orang tua saya itu marah. Di situ saya merasa bahwa kenapa sih orang tua saya itu marah pada saya gitu Bu. Jadi apa saya itu harus selalu bisa melaksanakan dengan baik apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Jadi orang tua saya kecewa. Kira-kira saat situasi itu tuh kan ibu bisa lihat nih di sini kamu merasa apa ya, kurang senang dengan respon orang tua kamu nih. Kira-kira gimana sih perasaan kamu pada situasi saat itu, peristiwanya saat itu? Saya sangat sedih dan saya sangat berpikir bahwa orang tua saya itu tidak mengerti saya Bu. Seharusnya orang tua saya itu mengerti bahwa saya itu gagal dan gak seharusnya marah-marah pada saya Bu. Nah untuk teman-teman nih Bibi dan Bapak nih, bisa dilihat kan, bisa teman-teman lihat kalau Dina itu merasa kalau kegagalan dia itu membuat orang tuanya kecewa. Terus kegagalan dia itu yang dulu itu membuat dia jadi kayak berhati-hati gitu loh ke depannya. Nah kira-kira menurut pendapat Bibi dan Bapak, mungkin pernah merasakan hal yang sama, kira-kira kalian gimana? Ya menurut saya ya Bu, saya pernah merasakan seperti Mbak Dina. Semua orang kalau merasakan seperti itu pasti merasa hatinya tuh Iya, nggak tenang ya? Iya, kayak gimana gitu loh ya Bu. Itu kan hal yang wajar Bu, dirasakan oleh banyak anak-anak Iya, ya. Kalau di saat mereka gagal terus dia ditekan dari orang tua seperti itu kayak
sih, Iya. gimana, kayak ngerasa gagal terus, tapi itu hal yang wajar. Hanya bagaimana cara kita itu buat bangkit gitu loh Bu. Kayak ya harus gimana ya biar aku tuh nggak gagal lagi kayak gitu. Ya, bagus banget. Dari Mas Waktu. Oke, kalau menurut saya sendiri sih Bu, ini lebih apa menikmati pemrosesannya saja Bu, daripada berpikir gagal itu gak akan jadi jalan keluarnya. Ya kalau boleh tambahin lagi sih, kalau menurut saya lebih baik lakukan aja, jangan coba-coba kayak gitu sih Bu. Iya. Nah, di sini kan si Dina ini agak gimana ya dengan orang tuanya. Jadi kan pemikiran dia mengenai orang tuanya, respon orang tuanya kan jadi kayak membuat dia itu kedepannya itu jadi kan takut untuk memulai istilahnya kayak gitu kan. Nah, kira-kira Dina dari perasaan itu tadi kamu merasa kecewa, sakit, perilakunya kayak nih, perilaku yang membuat kira-kira apa ya akibat dari kejadian itu tadi, kamu akhirnya perilakumu dari kedepannya seperti apa, mungkin bisa dijelasin lagi? Iya Bu, jadi karena kejadian itu Bu, saya sekarang itu lebih kayak takut untuk mengumpulkan tugas gitu loh Bu. Takut tugas saya ini benar apa salah sih, saya itu harus mendapatkan nilai yang bagus gitu Bu. Juga saya menjadi takut mengikuti public speaking yang akan dilaksanakan 2-3 minggu ke depan ini Bu. Saya benar-benar takut dan saya gelisah gitu loh Bu dalam diri saya itu, apakah saya bisa melakukan itu, tapi sebenarnya saya tuh ingin melakukannya Bu gitu. Cuma rasa ketakutan itu tadi Iya. buat kamu gini nih teman-teman, mungkin bisa teman-teman juga berpikir bersama-sama ya, kira-kira menurut kalian itu orang tua nih, bukan seorang ya, orang tua kita, kira-kira ketika kita sebagai anak melakukan kesalahan yang membuat orang tua kita kecewa, marah, menurut kalian itu wajar nggak sih? Mungkin dari teman-teman ada yang dari bapak mungkin? Kalau menurut saya sendiri sih itu wajar, karena Ya, tadi kan sudah menceritakan dari masalahnya, akibat dari masalahnya, terus penyebab dari masalahnya, terus teman-teman juga udah ngasih pendapat dan segala macamnya. Nah, kira-kira seharusnya kamu mikir gini, setelah kejadian itu, seharusnya kamu berpikir gimana sih? Kamu merasanya itu kayak misalkan nih, karena kamu kedua, seharusnya saya udah begini-begini, kamu ngerasain seperti itu nggak? Iya Bu, saya ngerasain. Jadi misalnya saya itu saya sangat sedih. Orang tua saya itu seharusnya itu mendukung saya gitu Bu, nggak marah-marah seperti itu. Apa saya ngerasa kayak orang tua saya itu benci gitu loh Bu sama saya, aku marah-marah seperti itu kan, saya juga sedang gagal gitu Bu. Jadi saya benar-benar sedih banget Bu, apalagi saya itu sampai mau makan pada saat itu ya. Gitu Bu, jadi saya itu orang tua saya itu kayak biasa aja gitu Bu, karena harus marah, jadi biasa aja, gak memperdulikan saya gitu Bu. Ya, itu kan dari segi orang tua. Kira-kira apa sih yang kamu mau, misalkan dari diri kamu atau dari lingkungan kamu gitu, mungkin di sekolah ada sesuatu yang mendukung perasaan kamu saat ini gitu, atau tentang diri kamu yang kamu ingin diri kamu itu seperti apa gitu. Ya saya tuh harus berhasil Bu, saya nggak mau gagal lagi, saya harus bisa mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan gitu Bu, nggak menunda-nunda lagi dan nggak bikin kecewa lagi gitu Bu. Oke. Nah, ini kan teman-teman juga udah dengar ya gimana bahasanya gimana. Ini teman-teman, kira-kira menurut Widi sama Bapak, Dina kan sudah menceritakan masalahnya, penyebab masalahnya, akibat masalahnya hingga dia seperti ini sekarang. Nah, pertanyaannya gini, ketika misalkan dari segi orang tua nih, ketika orang tua itu marah sama kita, misalkan kita berbuat sesuatu yang salah, kita berbuat sesuatu yang membuat mereka kecewa, menurut kalian wajar nggak sih orang tua itu marah sama orang anaknya, menunjukkan kekecewaannya ke anaknya? Itu wajar nggak sih menurut Widi? Itu menurut saya itu wajar, karena kan setiap orang pasti punya kecewa, apalagi antara anak dan orang tua. Nah, di saat anaknya mungkin kegagalan ya, terus orang tua itu sebenarnya bukan rasa kecewa sih, apa ya, rasa sayang, cuma mungkin bikinnya kecewa gitu loh. Jadi kayak dinasehati mungkin ya,
kamu tuh jangan gagal lagi, gini-gini. Mungkin kitanya sendiri yang berpikir kalau ya aku nggak boleh gagal lagi, aku harus berhasil. Sebenarnya menurut saya itu Mbak Dina itu bisa melakukan, hanya saja pikirannya terus berhasil kan nggak mungkin semua orang harus berhasil, pasti ada tahapan-tahapan melewati kegagalan itu terus berbuah hasil itu kan. Ya. Terus terus dari Mas Bapak kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya kalau dari segi orang tua marah itu menurut saya itu gak wajar ibu. Karena apa? Menurut saya sendiri saya berpandangan bahwa orang tua itu tidak perlu menunjukkan rasa kecewa, lebih baik menunjukkan support yang tinggi apapun bentuk hasilnya, baik itu kecewa baik itu gagal atau berhasil, lebih baik orang tua itu tunjukkan ekspresi atau Yang terbaik ya gitu yang ya? terbaik itu aja, mensupport itu tadi, jadi tidak biar tak ada beban psikis gitu aja sih. Buat anaknya ya? Iya. Ya, karena juga karena ya kita tahu ya orang kan pasti beda karakter, beda karakter. Terus dari orang tua kita itu masing-masing punya karakter yang beda. Orang tuanya gini, orang tuanya bapak, orang tuanya ini, orang tuanya saya pun pasti punya karakter yang berbeda-beda. Sebagai anak, pasti kita itu ingin orang tua kita itu selalu memahami kita, mengerti kita. Tetapi kan di satu sisi orang tua kita itu kan hanya manusia biasa ya. Kita nggak tahu, mungkin ada orang tua yang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan karakternya. Itu tuh semacam apa ya, kayak tuntutan gitu, tuntutan. Kalau kita selalu mengharapkan yang terbaik, tapi di satu sisi kita ini juga manusia biasa. Kita itu bisa melakukan kegagalan, kita bisa mendapat kekecewaan dari orang lain. Nah, menurut kalian gini, misalkan bukan soal wajar gak wajar ya, kita kan sebagai manusia itu bisa melakukan kesalahan, baik dari orang tua, kita sendiri, lingkungan kita melakukan kesalahan, itu wajar. Menurut kalian, suatu kesalahan, suatu kegagalan dibuat oleh manusia itu tidak memandang baik dia dari stratanya tinggi, stratanya rendah, derajatnya tinggi, derajatnya rendah, pekerjaannya dia tinggi, pekerjaannya rendah, status dia sebagai anak, status dia sebagai orang tua, wajar nggak sih mereka melakukan kesalahan? Wajar Bu, saya wajar, kan kita manusia. Iya. Pasti ada jauh dari kesalahan. Nah kesalahan ya itu tadi Nggak memandang kan? Nah, betul nggak Mas Bapak? Iya, benar ya seperti itu. Nah, Dina, kan kamu udah dengar nih dari teman-teman, dari tambah dari saya juga. Kira-kira gimana pendapat kamu mengenai itu? Ya sih Bu, ada benarnya juga. Sebaiknya saya juga nggak terlalu menuntut diri saya gitu, harus selalu bisa mengerjakan apapun harus bisa. Benar kata Mbak Widi juga bahwa di dunia ini nggak ada yang sempurna dan pasti setiap orang juga mengalami kegagalan juga. Jadi ya benar, orang tua juga marah-marah mungkin hanya sebentar, juga nggak berlama-lama untuk marah. Mungkin itu kecewanya orang tua saya, tapi juga saya nggak seharusnya buat malah merasa orang tua saya tidak peduli. Iya, kan dari katanya kan intinya kan nggak ada kan orang tua tetap selalu mengenai kesalahan Dina tadi tidak membawanya terus menerus sampai sekarang, terus masih peduli sama Dina dari segi pendidikan dan sebagainya. Itu kan nggak membuktikan hal negatif lagi. Maka itu ya bang suami itu gimana nih perasaan kamu sekarang mengenai orang tua kamu sekarang? Ya mungkin sewaktu dulu memang orang tua saya marah-marah, saya akhirnya berpikir bahwa orang tua saya tidak peduli sama saya, tapi setelah ini kan orang tua saya juga baik-baik saja Bu. Dari sisi orang tua, gimana perasaan Dina sekarang mengenai perilaku orang tua Dina itu, entah dulu maupun sekarang? Ya Bu, yang menurut saya mungkin dulu orang tua saya marah-marah itu mungkin karena sedikit kecewaan dalam diri orang tua saya. Toh sekarang juga orang tua saya baik-baik saja. Mungkin kebanyakan juga harus mengerti orang tua saya, lebih mengerti orang tua saya bagaimana responnya. Gitu. Jadi saya merasa bersalah Bu, bahwa saya selama ini terhadap orang tua saya itu Benar ya? benar. Ya Bu. Ya, memang wajar ya kita sebagai manusia berpikir negatif positif itu udah wajar banget, tapi gak baik juga kalau kita mempertahankan pemikiran yang negatif. Nah, gimana kalau sering ini kan kita supaya kita tuh menerima diri kita,
hal baik, buruk, gagal, berhasil, yang harus kita lakukan itu jangan sampai memelihara yang nggak baik gitu. Nah, nih untuk Dina nih Dina. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang masalah ini. Dan salah satu alasan mengapa masalahnya Dina ini dibahas karena Dina tuh kalau nggak salah ingat kemarin katanya mau ikut lomba kan ya? Iya Bu. Nah, gimana nih perasaannya Dina setelah konser ini tadi mengenai lomba itu gimana? Ya, mengenai lomba itu saya lebih bersemangat Bu dengan adanya konseling kelompok ini. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu, pendapat-pendapat dari teman-teman, juga dari ibu. Saya akan melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan saya, dan saya menerima diri saya ke depannya, apakah itu kegagalan atau keberhasilan. Mantap banget. Kita pun pasti mendukung Dina ya. Mendukung usaha Dina. Nah, nah kemudian nih dari Mandi, kita kan udah jalan konser kelompok bareng-bareng. Pastinya ada lah sesuatu yang kayak menyadari bahwa Dina saat mengalami yang Mbak Dina rasakan. Terus saya mendapatkan rasa memang sebaiknya saya seperti itu. Kira-kira dari Mbak Dina, maaf Mbak Widi, Mas Bapak gimana? Ya Bu, saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini bersama Ibu dan teman-teman. Saya sering mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang banyak, bagaimana cara menghargai diri sendiri. Kalau menurut saya sendiri dari konseling kelompok ini saya mendapat informasi ya pentingnya itu yang utama informasi, yang kedua itu teman baru itu sebaiknya. Lalu yang ketiga itu menurut saya jadi mengerti bahwa tidak selalu kita harus tuntut untuk berhasil itu pasti ada rasa tuh kecewa atau gagal dalam prosesnya itu. Iya. Itu dari teman-teman, karena konseling kita tuh kembali lagi tujuannya itu agar apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan itu, karena memang sebagai manusia ya kita tuh pasti berpikir lah ya semua kejadian dalam hidup kita itu baik atau buruk, tapi yang kita pikirnya sebenarnya kejadian buruk sih, karena itu tentunya berpengaruh banget sama pikiran kita kan. Tapi terkadang ternyata pemikiran kita yang terlalu melebih-lebihkan gitu ya, ternyata itu nggak sesuai sama kenyataannya. Nah di sini juga saya pikir kita juga bisa menerima diri kita bahwa kita sebagai manusia biasa bisa melakukan kesalahan, terus keberhasilan itu tetap selalu akan menjadi bagian dari kita. Jadi itu oke teman-teman. Nah, Ibu berterima kasih banget nih kalian udah berpartisipasi dengan baik, dengan semangat untuk konseling kelompok kita hari ini. Yang dibuktikan dengan Dina juga udah mulai menyadari mengenai masalahnya. Dari konseling kelompok ini juga teman-teman Mbak Widi, terus Mas Baper dapat banyak pendapat yang bermanfaat tentunya dan untuk Ibu juga banyak banget yang Ibu pelajari dari kalian juga. Nah, program konseling kelompok kita untuk Dina sudah selesai. Tinggal kita tunggu hasilnya kayak gimana ya Dina ya? Iya Bu. Nah tentunya kan untuk minggu depan kita dari sisinya Mbak Widi sama Mas Bapak tentunya ingin menyelesaikan masalahnya juga. Dan kira-kira untuk minggu depan siapa nih yang mau dibahas? Kalau boleh sih Pak Widi aja dulu. Jadi siap Mbak Widi? Iya Bu. Oke, jadi dipersiapkan ya untuk minggu depan kita ketemu lagi. Mau di sini lagi? Iya Bu. Ya boleh Bu. Di sini lumayan nyaman lah Bu. Oke, semoga kita ke depan kita lebih baik lagi ya tentunya dari tiap orang juga bisa merasakan manfaat dari konseling kelompok kita hari ini. Nah, oke teman-teman, berakhir sudah hari ini. Tentunya untuk kita sudah mulai dengan doa. Tentunya kita mengakhirinya juga dengan doa. Nah, silakan memimpin doa. Mas Bapak silakan. Oke, baik. Terima kasih dari teman-teman dan Bu Rini karena sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri, saya memimpin doa dulu. Ya. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita pulang ke rumah masing-masing ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.